Halo teman-teman, nah kali ini saya akan mempraktekkan teknik konseling desensitisasi sistematis terhadap klien yang menderita fobia. Nah sebelumnya, apakah teman-teman tahu teknik desensitisasi sistematis itu apa? Teknik desensitisasi sistematis merupakan perpaduan dari teknik memikirkan sesuatu, menenangkan diri, dan membayangkan sesuatu dengan memanfaatkan ketenangan jasmania konseli untuk melawan ketegangan jasmania konseli yang bila konseli ini berada dalam kondisi yang menakutkan atau menegangkan, nah sehingga sangat tepat untuk mengatasi gangguan kecemasan atau yang berhubungan dengan kelainan pribadi maupun masalah sosial. Tujuan dari teknik desensitisasi sistematis adalah teknik desensitisasi sistematis ini bermaksud mengajarkan konseli untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Kemudian, mengurangi sensitivitas emosional yang berkaitan dengan kelainan pribadi atau dengan masalah sosial. Nah, langsung saja saya akan mempraktekkan dengan teknik desensitisasi sistematis terhadap klien yang terkena fobia. Berikut video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mbak. Dengan Mbak Ella ya? Iya Bu. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Tadi kesini naik apa? Diantar Oh diantar. Pakai motor. pakai motor. Jadi langsung aja ya Mbak. Kan berdasarkan kesepakatan kita kemarin kan Mbak Ella sudah chat saya bahwa Mbak Ella mau menyembuhkan atau mau konsultasi mengenai permasalahan dari Mbak Ella. Nah kemarin Mbak Ella cerita sedikit bahwa Mbak Ella ini ada fobia, seperti itu ya Mbak? Iya ada fobia. Ya coba Mbak Ella ceritakan fobia apa gitu. Saya fobia sama rambutan Mbak. Kok bisa sama Kayak rambutan? gini kan ceritanya, awalnya saya makan rambutan ya. Ya. Terus kalau tiba-tiba itu loh bijinya itu masuk ke telan ke sini, jadi sampai sekarang itu jadi trauma, bukan trauma sih, kayak fobia gitu. Terus itu pas setelah biji rambutan itu pas kecil atau pas kecil. Oh pas kecil. Kecil. Terus Sampai sekarang ya nggak pernah makan rambutan. seperti itu. Kalau saya misal lihat rambutan itu jadi takut loh Mbak. Gitu. Jadi takut. Jadi Mbak Ella ini ada rasa takut ya dengan rambutan yang mengakibatkan Mbak Ella ini fobia terhadap rambutan karena dulu pas kecil pernah kesel biji rambutan. Iya, ketelan itu bijinya loh masuk ke sini. Hmm. Sampai digini-giniin Mbak. Seperti itu. Iya. Nah, jadi Mbak Ella ini kan fobia terhadap rambutan. Nah, fobia itu adalah hal yang wajar yang biasanya terjadi oleh manusia. Nah, biasanya fobia ini adalah takut terhadap benda-benda yang wajar. Jadi, saya akan sedikit membantu dari fobia Mbak Ella, yaitu menggunakan teknik desensitisasi sistematis. Nah, jadi nanti aturannya Mbak Ella ini harus mengikuti perkataan yang saya katakan gitu. Jadi Yang sesuai gitu ya. iya, jadi semuanya yang suara-suara di luar sana gitu harus diabaikan gitu. Yang terpenting Mbak Ella ini harus mengikuti perkataan saya. Itu harus fokus terhadap perkataan saya. Seperti itu, Mbak. Saya udah siap? Nah, baik, kita langsung saja ya, Mbak. Ya, sekarang Mbak Ella ambil posisi duduk yang paling nyaman. Mau senderan atau biasa aja? Sudah nyaman. Nah, sekarang saya ingin Mbak Ella ini memejamkan matanya ya. Sekarang. Ya, hitung 1 sampai 3, Mbak Ella memejamkan matanya ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Pelan-pelan, buang pelan-pelan. Jadi Mbak Ella ini fobia terhadap rambutan karena dulunya mempunyai kenangan yang buruk, yaitu ketelan biji rambutan. Nah, sekarang Mbak Ella buang semuanya beban di dalam pundak, dalam pikiran Mbak Ella, melalui tarik nafas pelan-pelan, tarik nafas Mbak Ella, buang pelan-pelan. Jadi Mbak Ella ini mempunyai fobia terhadap rambutan dikarenakan dulu Mbak Ella ini mempunyai kenangan yang buruk, yaitu sejak kecil Mbak Ella ketelan biji rambutan, hingga sampai sekarang pun Mbak Ella takut atau fobia terhadap rambutan. Sekarang Mbak Ella bayangin ketika Mbak Ella ini sedang bermain sosmed, kemudian melihat buah rambutan. Akan tetapi buah rambutannya ini bukan buah rambutan yang Mbak Ella ini ditakuti
Akan tetapi bayangkan buah rambutan itu adalah buah yang paling enak, yang paling segar, bukan rambutan yang Mbak Ella ini dulu ketelan biji rambutannya. Coba bayangin Mbak Ella, perlahan-lahan bayangin terlebih dahulu bagaimana. Nah, kemudian Mbak Ella pada suatu hari Mbak Ella mengikuti ibu Mbak Ella ke pasar sedang membeli buah. Bayangkan di situ Mbak Ella melihat buah rambutan yang baru dipetik dari pohon oleh penjual buahnya yang sangat segar. Warnanya juga masih merah, kulitnya juga masih segar karena baru dipetik dari pohonnya. Bayangkan Mbak Ella ini membeli buah rambutan, kemudian setelah sampai ke rumah, Mbak Ella ini mencoba untuk memakan. Mbak Ella buang rasa takut ketika Mbak Ella ini memakan buah rambutan. Dan pada akhirnya Mbak Ella ini mau mencoba memakan rambutan. Hilangkan semua rasa takut Mbak Ella ketika memakan rambutan. Yang dulunya mempunyai kenangan bersama rambutan, kenangan buruk, sekarang buang jauh-jauh. Bayangkan buah rambutan itu adalah buah yang paling segar. Buah yang paling segar menurut Mbak Ella. Mbak Ella mencoba perlahan untuk membuka kulitnya, kemudian mencoba untuk sedikit-sedikit memakan dari buah rambutannya. Coba bayangin Mbak Ella. Nah, kemudian Mbak Ella ini perlahan-lahan menghabiskan rambutan yang pertama, dan sampai akhirnya buah rambutan yang pertama pun habis dan Mbak Ella dan biji dari rambutan ini tidak tertelan oleh Mbak Ella. Nah, kemudian Mbak Ella ini merasakan, wah, sangat segar sekali buah rambutannya. Kemudian Mbak Ella mengambil buah rambutan yang kedua, lalu memakannya. Seperti biasanya Mbak Ella ini tidak mempunyai kenangan yang buruk bersama buah rambutan ini. Mbak Ella mencoba untuk memakan buah rambutan dengan orang yang seperti biasanya yang tidak mempunyai fobia terhadap rambutan. Mbak Ella bayangin bahwa ini adalah buah yang segar, yang bisa Mbak Ella ini bayangkan ketika Mbak Ella panas-panas kemudian memakan rambutan dan buah rambutan ini yang sangat segar. Bayangin Mbak Ella. Kemudian rambutan yang kedua pun habis dan aman dan bijinya pun tidak tertelan. Bayangin dulu perlahan Mbak Ella. Nah, kemudian sekarang Mbak Ella coba tarik nafas pelan-pelan, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Nah, sekarang Mbak Ella coba tarik nafas pelan-pelan biar lebih rileks. Terus keluarkan, tarik nafas lagi, keluarkan. Dan ketika saya menghitung ke 1, 2, 3, silakan Mbak Ella ini buka mata Mbak Ella, kemudian rilekskan badan Mbak Ella ini. Perlahan ya Mbak. 1, 2, 3, silakan Mbak Ella. Nah, bagaimana Mbak Ella? Sudah rileks? Sudah. Pikirannya pun sudah rileks, agak tenang. Nah, terus sekarang gimana nih perasaan dari Mbak Ella? Rasanya sih udah agak hilang ya fobianya, udah agak rileks, udah bisa bayang-bayangin tadi sih yang Mbak sampaikan tadi, sih diikutin. Jadi nanti kalau misal Mbak Ella ini ada fobia lagi, misal kalau ini cuma hilangnya sementara, silahkan Mbak Ella datang ke sini lagi ya Mbak, datang ke saya lagi terus untuk mengonsultasikan mengenai fobianya. Jadi sekarang Mbak Ella ini sudah terasa ringan gitu ya Mbak? Sudah agak rileks ya, agak berkurang. Ya, jadi nanti kalau misal Mbak Ella lihat rambutan jangan sampai takut ya Mbak. Ya, saya coba. Coba aja bayangin tadi yang seperti saya katakan, bayangin ketika panas-panas gitu lagi, terus makan rambutan segar gitu ya Mbak. Ya, nah ya sudah, mungkin sudah cukup ya Mbak. Sudah cukup ya udah. Barangkali ketika saya ini membantu Mbak Ella mempunyai kesalahan atau tutur kata yang saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya Mbak. Sudah, terima kasih sudah membantu pemirsa. Iya. Ya. Nanti gampang jika Mbak Ella ini kalau ingin mengkonsultasikan lagi silakan kontak saya. Terima kasih ya Mbak.